Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, mungkin banyak sekali orang yang menurunkan berat badan saat berat badannya berlebih. Nah, ada yang susah, ada yang mudah. Nah, apakah saat ini teman-teman sedang melakukan penurunan berat badan? Kalau iya, apakah teman-teman rutin melakukan olahraga? Nah, kalau teman-teman iya, kira-kira sudah berhasil atau belum? Nah, jadi memang ya orang melakukan penurunan berat badan, sudah melakukan olahraga, sudah capek-capek ya, sudah rasanya itu melelahkan tapi belum tentu bisa menurunkan berat badan. Nah, kemudian timbullah ide ataupun keinginan, ada nggak sih cara menurunkan berat badan itu tanpa olahraga dan juga efektif dan berhasil. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas 10 cara menurunkan berat badan tanpa olahraga yang efektif yang bisa teman-teman coba di rumah. Jadi tonton video ini sampai habis. Kalau belum like dulu dan share video ini. Memang teman-teman ketika olahraga itu memang memakan waktu ya, capek. Kemudian apalagi kalau memang teman-teman itu waktunya sibuk ya, padat, aktivitas menumpuk, ya belum lagi aktivitas kerja, aktivitas di rumah, kemudian sampai rumah tidak ada waktu untuk istirahat ya, jadi terlalu lelah. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir karena ada caranya, nanti akan saya bahas. Tetapi memang berat badan teman-teman tidak akan turun secara drastis ataupun turunnya itu banyak ya dalam waktu singkat. Nah, tetapi ini bisa teman-teman gunakan ataupun teman-teman pakai ya jika teman-teman memang tidak ada waktu untuk olahraga karena sibuknya aktivitas ataupun padatnya aktivitas. Cara yang bisa digunakan diantaranya yang pertama adalah minum air putih. Nah, jadi cara menurunkan berat badan tanpa olahraga yang pertama ini adalah dengan cara minum air putih 2 gelas sebelum makan. Nah, ketika teman-teman minum air putih sebelum makan, nah ini akan menyebabkan teman-teman makan lebih sedikit, kalori yang masuk lebih sedikit karena teman-teman sudah merasa kenyang duluan, karena lambung sudah terisi air ya. Kemudian makanan juga tidak begitu banyak yang masuk karena sudah kenyang. Nah, saya tanya, apakah tip ini sudah teman-teman gunakan? Pasti rata-rata belum ya, mengkonsumsi 2 gelas air sebelum makan. Nah, jadi ini bisa teman-teman gunakan ya. Ini merupakan cara yang efektif. Kemudian dengan meminum 2 gelas air sebelum makan ini juga bisa mencegah dehidrasi. Karena kalau tubuh kita dehidrasi ya, otak itu kadang kebingungan. Dia merespon sinyal dehidrasi itu seperti timbulnya rasa lapar ya. Nah, jadi kalau seandainya timbulnya rasa lapar padahal sebenarnya itu karena dehidrasi, kekurangan cairan, ya akhirnya teman-teman makan, jadinya itulah yang menyebabkan kalori teman-teman tambah banyak yang masuk. Yang kedua, ubah porsi makan lebih sedikit. Nah, ketika biasanya teman-teman kalau makan dengan porsi yang besar ataupun banyak ya, dirubah menjadi lebih sedikit, yaitu memang butuh waktu, butuh perjuangan yang lebih ekstra. Karena ya tadinya teman-teman makan banyak, ketika makan dikit ya rasanya itu ya tidak puas ya, rasanya masih ada yang kurang ya, perut juga belum bisa menerima. Nah, itu sedikit demi sedikit teman-teman ubah ya, lama-lama nanti adaptasi. Kalau teman-teman sudah beradaptasi, tubuh sudah beradaptasi, ini tidak begitu menyiksa lagi. Nah, ini akan terbiasa. Tapi kalau teman-teman membiasakan makan banyak ya, terus-terusan, nah kemudian dengan porsi yang hilap, nah ini ya memang berat badan akan tambah naik terus. Yang ketiga, memakai piring yang lebih kecil. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan poin sebelumnya ya.
Nah, jadi ketika teman-teman makan dengan piring yang lebih kecil ini sangat membantu ya cara menurunkan berat badan tanpa olahraga. Nah, di rumah teman-teman bagaimana? Menggunakan piring yang besar, yang standar saat makan. Nah, kalau seandainya teman-teman belum ada piring yang kecil, ya beli dulu, disediakan. Jadi memang harus ada piring yang lebih kecil ataupun ukuran yang kecil. Karena kalau seandainya teman-teman menggunakan piring yang kecil saat makan, ini bisa menipu otak. Nah, jadi makanan itu terlihat banyak. Jadi ketika makan, teman-teman akan cenderung, wah ini udah banyak nih makannya nih. Ya seperti itu ya, jadi berpikir sudah banyak karena menggunakan piring yang kecil. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman menggunakan piring yang besar, mengambil porsi yang sedikit, melihatnya itu, waduh kok dikit kali nih makannya, kurang puas nih. Nah, seperti itu ya. Jadi keinginan makan itu timbul ya, rasa tidak puas ya, rasa tidak plong gitu ya. Jadi gunakanlah piring yang lebih kecil. Selain menipu otak juga memungkinkan kita makan dengan jumlah yang sedikit. Yang keempat, perbanyak makanan yang berserat. Nah, jadi memang makanan yang berserat merupakan cara yang efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, ketika teman-teman makan makanan yang berserat ataupun tinggi serat, nah ini akan menyebabkan teman-teman kenyangnya itu lama. Jangka waktu laparnya itu jadi lama ya, karena kita rasanya kenyang terus. Kemudian jika teman-teman makan yang tinggi serat ya, ini akan memperlambat sistem pencernaan, jadi penyerapan nutrisi akan lebih baik. Nah, sehingga lambung itu tidak cepat kosong. Nah, makanan berserat juga ini akan membantu menurunkan kolesterol teman-teman kalau seandainya memang kolesterol teman-teman itu tidak normal. Nah, ini dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, nah ini bisa membantu menurunkannya. Jadi banyak sekali manfaat kalau seandainya kita makan makanan yang tinggi serat. Apa saja dok makanannya? Ya banyak ya. Salah satunya sereal gandum, ya, buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, ya banyak sekali makanan yang berserat. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan. Yang kelima, konsumsi protein. Jadi dengan teman-teman mengkonsumsi protein ini merupakan cara yang paling efektif dalam menurunkan berat badan. Karena ini dia merangsang rasa kenyang. Jadi hormon ghrelin ini distimulasi oleh protein. Jadi teman-teman itu lebih cenderung kenyang ya. Jika teman-teman kenyang, otomatis untuk mengkonsumsi kalori yang berlebih itu menjadi tidak memungkinkan. Nah, ini juga sangat bagus ya. Karena kalau kenyang kan kita ya ngapain makan ya, gitu ya. Nah, itu gampangnya. Kemudian dengan makanan yang tinggi protein juga ini bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, kalau seandainya teman-teman sarapan pagi tinggi protein, ya otomatis siangnya teman-teman tidak makan berlebihan. Nah, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya tentang makanan yang tinggi protein. Jadi teman-teman pilih saja mau makan yang apa. Nah, tapi yang paling gampang ya memang yang dijumpai adalah telur ayam ya, putihnya, dada ayam ya, kemudian juga yogurt, kacang almond ataupun makanan lainnya. Jadi bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Yang keenam, mengunyah pelan-pelan. Nah, jadi saat kita makan itu usahakan mengunyahnya pelan-pelan. Karena otak kita itu merespon sesuatu itu butuh waktu. Nah, begitu juga ketika makan ya. Jadi otak itu butuh waktu untuk merespon. Oh, ini kita sedang makan nih rupanya. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman makan cepat-cepat ya. Nah, ini otak bingung nih. Makan apa belum nih? Nanti ya berapa jarak 1 jam ya pengen makan lagi. Nah, gitu ya. Jadi bagusnya memang mengunyah pelan-pelan ya supaya otak mengenali bahwa ini sudah makan ya. Timbullah rasa kenyang nantinya seperti itu. Nah, jangan sampai makan sambil berkelana ya. Pikirannya kemana-mana, mikirin pekerjaan, mikirkan urusan rumah, ataupun mikirkan arisan, mikirkan yang lain-lain ya, banyak yang dipikirkan. Nah, jadinya otak tidak fokus ya, nah, jadi tidak bisa mencerna dia bahwa ini sudah makan dan sudah kenyang, ini nggak bisa dia meresponnya seperti itu. Kemudian ketika teman-teman mengunyah pelan-pelan juga ini sangat bagus sekali ya, karena enzim-enzim pencernaan itu maksimal ya, sehingga proses pencernaan bisa berjalan dengan baik ya, lambung bekerja lebih ringan dan juga kalori yang masuk nanti lebih sedikit.
Yang ketujuh, hindari makan sambil melakukan hal lain. Nah, ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Nah, jadi sambil makan pelan-pelan, jangan sambil mengerjakan ataupun memikirkan hal lain. Nah, jadi benar-benar fokus ya. Karena kalau sambil melakukan hal lain, misalkan nih gampangnya teman-teman makan sambil nonton film kesukaan ataupun film yang seru. Nah, kemudian teman-teman makan, kemudian lagi teman-teman nanti ngemil popcorn ataupun apa. Nah, ini nggak terasa nih udah kenyang atau belum, pokoknya masuk aja terus sampai filmnya habis. Filmnya 2 jam ya 2 jam juga makannya ya. Nah, jadi itulah mengapa kalau seandainya makan itu harus fokus. Yang kedelapan, jangan letakkan makanan favorit di tempat yang terlihat. Nah, jadi makanan favorit ini jangan letakkan di tempat-tempat yang gampang dijumpai ya. Apalagi makanan favoritnya itu makanan yang tidak sehat, yang tinggi kalori. Nah, kalau begitu misalkan tersedia di rumah ya, ambil satu ya, ngemil ya, ambil satu lagi, ngomongnya dikit aja ya. Rupanya sehari itu sudah makan 10 bungkus. Nah, jadi memang usahakan makanan favorit, apalagi yang tidak sehat, itu di tempat-tempat yang susah untuk dilalui. Nah, kalau perlu memang jangan sampai tersedia di rumah. Nah, ini sangat penting ya. Yang kesembilan, jaga pola tidur dan hindari stres. Nah, jadi kalau teman-teman kurang tidur ya, stres pula ya. Nah, ini akan menyebabkan adanya gangguan hormon untuk rasa kenyang, kemudian juga hormon rasa lapar ya. Nah, ini terganggu. Nah, jadi teman-teman akan cenderung ngidam ya, ingin makan ya, rasa lapar terus ya, apalagi kalau seandainya tengah malam ya, otomatis teman-teman akan cenderung lebih banyak. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman stres juga ya, kurang tidur juga, ini akan meningkatkan hormon kortisol. Jadi hormon ini juga bisa mengganggu hormon-hormon lain. Kalau hormon-hormon tubuh yang lain juga terganggu ya, itu akan lebih memudahkan tubuh menyimpan lemak. Nah, jadi daripada membakar kalori, tubuh lebih gampang menyimpan lemak. Nah, jadi sangat penting sekali dalam pola tidur harus cukup ya, kendalikan stres ya. Jadi kelola stres itu sangat penting. Nah, jadi selama menurunkan berat badan, teman-teman cukupi waktu istirahat, teman-teman kelola stres dengan baik, itu sangat penting. Yang ke-10, aktif bergerak. Nah, memang teman-teman tidak perlu olahraga kalau memang sibuk, tetapi bukan berarti teman-teman diam saja. Nah, jadi harus aktif bergerak. Nah, aktif bergeraknya ini seperti apa, Dok? Ya, teman-teman bisa misalkan mengerjakan pekerjaan rumah ya, atau berjalan ya, misalkan jalan mengelilingi rumah, mengelilingi lingkungan rumah, jalan di taman ya, dengan durasi 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Kemudian bisa menaiki tangga, menuruni tangga. Ya, intinya lakukan kegiatan ataupun aktivitas yang terus menerus, misalkan berjalan selama 30 menit sampai 1 jam itu nggak berhenti ya, ataupun membersihkan rumah itu dalam 30 menit sampai 1 jam itu nggak berhenti. Nah, jadi tanpa istirahat langsung diaktivitaskan terus. Nah, seperti itu. Kemudian biar teman-teman tambah semangat ya dalam melakukan aktivitas itu, hidupkan musik ataupun lagu kesukaan biar tambah membara gitu kan, biar waktunya itu nggak terasa begitu lama. Tiba-tiba udah 1 jam nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman sunyi-sunyi saja ya, rasanya bosan, rasanya juga kurang semangat. Intinya bergerak terus-menerus dengan durasi 30 menit sampai 1 jam. Teman-teman ingin melakukan apapun itu boleh ya, tapi gerakannya itu terus-menerus. Nah, jadi memang tanpa olahraga, tapi bukan berarti teman-teman tiduran terus ya, rebahan terus, bukan ya. Oke teman-teman, itu tadi cara menurunkan berat badan tanpa olahraga yang efektif ya. Jadi bisa teman-teman lakukan di rumah. Ini caranya sangat efektif. Jadi 10 poin itu memang dilakukan semua ya, jangan satu-satu hanya misalkan makan piring kecil saja, yang lain nggak bisa ya. Memang itu semua harus dilakukan. Kalau teman-teman tidak terbiasa merasa berat ya, cicil dulu dari nomor 1, kedua, ketiga, keempat. Ya step by step lah sampai nanti akhirnya 10 itu sudah terasa ringan, sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini
saya jamin berat badan teman-teman akan turun. Pokoknya dicicil dulu biar nggak berat, biar nggak rasanya itu membosankan ya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan komen di video ini. Sukses diet, salam sehat, sampai jumpa.